Permisi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya itu mau tanya, Sus. Ini kan saya hamil anak pertama. Saya itu mau tanya makanan-makanan yang apa yang boleh saya makan, porsinya biar pas, terus biar jadinya tetap sehat kayak gitu, Sus. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Prawi. Ini saya yang berjaga pada shift pagi hari ini. Ibu kan baru hamil ya. Di sini saya akan edukasi tentang porsi makanan dan minuman untuk ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama itu ada nasi atau makanan pokok. Pada ibu hamil trimester pertama, ibu itu memerlukan 5 porsi nasi. Kalau untuk ibu hamil trimester 2 dan 3 itu memerlukan 6 porsi nasi. Satu porsi nasi itu sama dengan 100 gram atau 3/4 gelas nasi. Biasanya ibu untuk sehari-hari berapa porsi makanan nasi? Kalau saya sejak hamil anak pertama itu saya jadi nggak mau makan, Bu. Jadinya cuma paling satu hari itu makan nasinya 1 kali. Itu pun di siang hari aja, Bu. Jadi malam sama pagi saya nggak makan nasi. Kalau untuk pengganti nasi, kalau untuk seperti kayak kentang itu ibu makan tidak? Kalau kentang mungkin kalau digoreng, direbus, terus dikasih bumbu itu saya masih suka, Bu. Emang bisa ya, Bu, kalau itu buat ganti nasi? Sebetulnya bisa, tapi lebih baik itu kentangnya direbus saja tanpa ada tambahan garam atau Original ya, Bu? iya betul. Jadi ibu sehari-hari perlu membutuhkan 5 porsi nasi ya kalau bisa. Seperti itu. Yang kedua itu ada bahan makanan seperti protein hewani seperti ikan, telur ayam dan lainnya. Pada trimester pertama itu ada 4 porsi. Kalau untuk trimester 2 dan 3 juga 4 porsi. Kayak seperti pagi itu 1 porsi telur, siang juga 1 porsi telur, sore malam itu diganti dengan ikan juga boleh. 1 porsi itu sama dengan 50 gram atau 1 potong sedang ikan. Atau juga bisa 1 porsi sama dengan 5 gram atau 1 butir telur ayam. Itu ibu biasanya protein hewaninya ibu makan seperti protein hewani apa? Kalau saya kurang suka ya, Bu, ikan-ikanan itu saya nggak suka makan yang amis-amis. Jadi biasanya saya sukanya ayam. Apakah kalau ayam itu sama kayak ikan ya, Bu? Sama saja, soalnya kan ayam juga protein hewani. Ibu biasanya makan ayam itu sehari berapa kali? Tergantung ya, Sus. Kalau misal saya lagi nggak pengen masak, saya beli di luar. Siangnya saya makan ayam, malamnya nanti bisa makan cakangkung atau yang lain-lain gitu ya, Sus. Baik. Kalau bisa untuk protein hewani itu diseringin ya ibu, jangan setiap hari makan protein hewani. Soalnya kan nanti bisa kayak over gitu ya, Bu. Untuk bahan makanan berikutnya itu ada protein nabati seperti tempe, tahu. Kalau untuk trimester pertama itu 4 porsi. Kalau trimester 2 dan 3 juga 4 porsi. 1 porsi itu sama dengan 50 gram atau 1 potong setengah. Juga bisa 1 porsi itu 100 gram atau 2 potong setengah tahu. Ibu tuh suka nggak sih makan tempe atau tahu gitu? Saya tuh suka makan tempe tahu, tapi kalau untuk tempe saya nggak terlalu suka ya, Sus. Tapi saya suka tahu, tapi tuh tahunya tuh tahu goreng gitu, kayak tahu keras gitu loh, Sus. Dikasih balado tuh saya suka, tapi kalau untuk selain itu saya kurang suka, Sus. Apa kandungannya tetap sama ya, Sus? Sebenarnya tetap sama, tapi kalau bisa itu makan tahunya kan suka tadi makan tahu dibikin kayak crispy. Iya, itu betul ya. Terus kasih balado. Kalau bisa tanpa balado ya Bu, sebenarnya karena kandungan balado itu, bubuk balado itu tidak sehat untuk ibu hamil seperti itu. Untuk kesehatan tuh kurang baik. Nah, untuk bahan makanan berikutnya itu ada sarjana. Pada trimester pertama itu ada 4 porsi, untuk trimester kedua juga 4 porsi juga.
Satu porsi itu sama dengan 100 gram atau satu mangkuk sayur matang tanpa kuah. Jadi ini tuh sayur-sayurnya tuh tanpa kuah ibu, bisa seperti kangkung atau tumis brokoli, tumis sawi putih sama tahu juga bisa. Ada yang ditanyakan untuk sayur-sayurnya? Mungkin kalau sayur-sayurnya enggak ya sus, karena saya setiap hari memerlukan makan sayur, saya mementingkan makan sayur gitu sih. Baik, kita lanjut ya ibu. Untuk bahan makanan berikutnya ada buah-buahan. Untuk trimester pertama sampai trimester ketiga itu sama ibu, porsinya itu 4 porsi. Keterangannya itu satu porsi sama dengan 100 gram atau satu potong sedang besar. Juga ada satu porsi sama dengan 100 sampai 190 gram atau satu potong besar pepaya. Kadang ibu suka mengkonsumsi buah-buahan apa untuk setiap Saya harinya? tuh kurang suka buah-buah yang lain ya Bu, kecuali buah melon. Saya suka banget buah melon. Apa boleh ya Bu, kalau misal pagi makan buah melon, siang makan buah melon, malamnya tetap makan buah melon, itu boleh gak sih? Boleh, tapi untuk hari-hari berikutnya kalau bisa selain buah melon, bisa juga kok pepaya, pisang, semangka, alpukat juga bisa. Soalnya kan bosen ya kalau makan buah melon terus. Oh, ya, baik sih. Berikutnya itu ada bahan makanan seperti minyak atau lemak. Untuk trimester 1 sampai 3 itu sama, porsinya 5. Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan makanan seperti digoreng, ditumis, dimasak dengan santan seperti itu. Satu porsi sama dengan 5 gram atau 1 sendok teh yang bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, mentega, dan sumber lemak lainnya. Biasanya ibu untuk memasak itu sehari-hari itu digoreng atau ditumis atau direbus. Biasanya kayak saya kalau lagi pengen nulis sama kalau lagi pengen masak kampung ya biasanya ditumis, tapi saya biasanya ditumis Bu. Kalau untuk digoreng, direbus itu mungkin saya jarang. Kalau bisa untuk mengolah makanan seharusnya itu diselang-seling ya ibu, kadang digoreng, kadang ditumis, kadang juga direbus. Kalau setiap harinya ditumis atau digoreng itu kan tidak baik, karena kan kandungan minyaknya itu kurang bagus seperti itu. Baik sus. Yang terakhir itu ada bahan makanan seperti gula. Untuk trimester pertama sampai ketiga itu 2 porsi ya ibu. Keterangannya satu porsi sama dengan 10 gram atau 1 sendok makanan bersumber dari kue-kue manis, minuman, teh manis, dan lainnya. Ibu itu suka nggak sih kayak makanan yang manis banget? Kalau saya aman ya Bu, karena saya tidak suka manis, jadi jarang saya mengkonsumsi gula seperti itu. Alhamdulillah kalau ibu kurang suka manis, karena kan untuk kelebihan gula itu kan kurang bagus ya ibu. Nah, ada tambahan dari saya untuk minum air putih itu dibiasakan untuk 8 sampai 12 gelas per hari. Kalau ibu itu sehari berapa kali untuk minum? Saya tuh jarang minum, biasanya kalau minum itu pas bangun tidur aja sama mau tidur aja, terus kayak gitu. Terus jangan ya ibu, kalau bisa ibu biasakan minum teratur satu hari itu kayak minum 8 porsi gitu. Kalau enggak habis tidur minum. Terus kan ibu itu aktivitas ya seperti menyapu atau apa itu minum air putih. Terus nanti sebelum tidur siang minum air putih, bangun siang minum air putih. Terus nanti sorenya juga beraktivitas minum air putih, sebelum tidur minum air putih seperti itu. Kalau ibu perlu konsultasi porsi makanan, bisa tanyakan ke saya. Ibu ada yang ingin dikonsultasikan lagi? Sepertinya tidak ya sus, sudah semuanya. Nanti kalau saya pengen konsultasi lagi, saya hubungi suster lewat WA aja ya. Gitu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti ibu bisa
berikutnya yaitu untuk kesehatan ibu dan anak ibu. Baik, kalau begitu saya pamit ya, Sus. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Iya.